Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Syarifuddin, semester 7 Madin. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan Himatut Tasri, yaitu tentang iddahnya istri ditinggal mati suami, yang mana pada kesempatan ini diampu oleh Haji Muhammad Afifuddin MA. Untuk mengenai iddahnya istri yang ditinggal mati oleh suami, sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya iddah atau masa tunggu bagi perempuan, karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki bagaimana? Apakah ada iddah? Ya, tidak ada iddah, karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan perasaan perempuan yang telah ditolak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya. Seluruh kaum muslim sepakat wajibnya iddah bagi perempuan yang bercerai, baik itu ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Untuk mengenai ketentuan iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya telah dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu dalam arti orang-orang yang meninggal dunia di antara dengan meninggalkan istri-istri, hendaknya para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi iddahnya istri yang ditinggal oleh suaminya meninggal yaitu 4 bulan 10 hari. Untuk selanjutnya yaitu pemberlakuan iddah pra-Islam. Jadi iddah itu juga dilakukan oleh orang pra-Islam, tidak Islam saja, tapi pada zaman pra-Islam juga sudah diberlakukan adanya iddah, yaitu iddah pada pra-Islam. Ketika suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Yang pertama yaitu sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suami. Ini dilakukan dengan cara mengurung di dalam kamar kecil yang terasing. Jadi ketika suami meninggal, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam dengan cara mengurungkan diri di kamar kecil yang terasing. Yang kedua yaitu mereka juga dituntut memakai baju hitam yang paling jelek. Kemudian selanjutnya mereka juga dilarang melakukan beberapa hal seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut, dan menampakkan diri di hadapan khalayak. Itu dilakukan setahun penuh. Jadi setahun penuh tidak boleh melakukan hal tersebut. Hikmah adanya iddah dilihat dari aspek psikologis. Iddah itu untuk mengembalikan kestabilan kondisi batin setelah menerima sesuatu yang baik. Jadi iddah itu digunakan untuk mengembalikan kondisi batin yang telah menerima sesuatu yang baik. Yang kedua, jika masa iddah itu sebentar, dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekagetan, terlebih lagi ketika ia masuki pernikahan yang kedua. Jadi yang kedua hikmah iddah yaitu untuk mengurangi rasa kekagetan terhadap istri ketika mau melakukan pernikahan yang kedua. Terus yang selanjutnya yaitu hikmah iddah
hikmah iddah yaitu masa iddah dilakukan untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesahannya. Biasanya waktu yang singkat tidak bisa membuat orang cepat sadar atas kekeliruannya. Jadi masa iddah itu digunakan untuk introspeksi diri di antara kedua pihak agar tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya untuk memulai bahtera rumah tangga yang baru. Untuk yang terakhir yaitu hikmah penceraian dan kemaslahatan iddah. Hikmah adanya penceraian yaitu supaya ada kesempatan untuk berpikir lebih dalam tentang perkawinan. Yang kedua, untuk berpikir kedua kalinya sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan hidup yang baru. Jadi hikmah penceraian yaitu untuk mempunyai kesempatan berpikir yang lebih mendalam, yang lebih jernih, yang lebih maslahah untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang lebih baik, yang lebih rukun, yang lebih ayem, yang lebih tentram, sehingga bisa membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk kemaslahatan iddah yaitu diantaranya untuk melindungi dan memelihara keturunan atau nasab dari percampuran laki-laki yang lain yang akan dinikahinya. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa iddah itu tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan lainnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya. Juga dalam masa itu juga masa iddah itu mengandung ibadah bagi perempuan yaitu untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.